Shalom, saudara-saudari terkasih dimanapun berada saat ini. Selamat bertemu dan beribadah di ibadah perayaan Natal, Perkantas Medan, Sabtu 5 Desember 2020, yang kita lakukan secara virtual dari tempat kita masing-masing. Adapun tema dari ibadah Natal tahun ini adalah Christ is God Incarnate, yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Erik Sudarma MTH. Gita sorga telah bergema, telah lahir Raja Mulia, dan bersoraklah serta, hai segala suku bangsa. Kita bernyanyi, Gita sorga bergema, lahir Raja Mulia. Disembah Kristus Raja yang bakal. Kita nyanyikan dari ayat yang kedua. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Dari pulau dan benua kita nyanyikan. Kita akan mendengarkan kata sambutan dari Badan Pengurus Cabang. Kepada Kak Heni Opusunggu, kami persilahkan. Shalom, Abang Kakak, teman-teman dan adik-adik sekalian. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Desember di tahun 2020.
Tahun ini menjadi tahun yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena semua negara berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Dan di Indonesia sendiri, kita sudah 9 bulan menjalani pola baru dalam melakukan aktivitas kita, melakukan pekerjaan kita, proses belajar mengajar, dan juga mengerjakan pelayanan yang mengharuskan kita untuk melakukan social distancing. Sehingga banyak kegiatan yang kita lakukan secara daring. Termasuk juga untuk perayaan Natal Perkantas Sumbagut di tahun ini, kita melakukan secara daring. Kalau di tahun-tahun sebelumnya kita merayakan Natal dengan beribadah bersama dan menjadi kesempatan kita untuk menjalin persekutuan, saling bertegur sapa, saling bersalaman, bahkan berpelukan. Tapi di tahun ini menjadi berbeda karena kita tidak dapat melakukan hal itu. Kondisi mengharuskan kita untuk melakukan pembatasan sosial. Kondisi dunia bisa berubah, kondisi zaman bisa berubah, tapi harapannya pondasi iman kita tetap teguh dalam Yesus. Dan hari ini kita merayakannya bersama-sama keluarga besar Perkantas Sumbagut, merenungkan wujud kasih Allah yang begitu besar kepada manusia, sehingga Allah mau turun ke dunia dan berinkarnasi dalam wujud Yesus Kristus. Bahkan Dia rela menyelesaikan misi agungnya hingga mati di kayu salib, sehingga kita, orang-orang berdosa yang sepatutnya dihukum, terbebas dari hukuman kekal. Sudah selayaknya lah hidup kita yang sudah ditebus ini kita abdikan untuk taat sepenuhnya mengerjakan panggilannya kepada kita secara pribadi maupun secara komunal, meskipun di tengah keadaan seperti saat ini yang serba sulit. Marilah kita untuk tetap setia dan taat, untuk bersama-sama mengerjakan visi Allah melalui Perkantas, melayani kaum intelektual, secara khusus melakukan pemuridan berkelanjutan kepada siswa, mahasiswa, alumni, sehingga kita boleh menjadi saluran berkat Allah dan transformasi boleh terjadi di adik-adik kelompok kita, di keluarga kita, di sekolah atau kampus kita, di tempat kerja kita, di gereja kita, di komunitas kita, bahkan di bangsa dan negara kita, sehingga Allah boleh disenangkan dan dipermuliakan. Atas nama Badan Pengurus Cabang Perkantas Sumatera Bagian Utara, saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Abang, Kakak, teman-teman, dan adik-adik sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk bersama-sama kita merayakan dan merenungkan momen kelahiran Yesus Kristus. Terkhusus juga kepada teman-teman yang telah mempersiapkan acara ini. Selamat Natal 2020 dan selamat menyambut tahun baru 2021 kepada kita semua. Marilah kita meneladani Yesus yang kita rayakan kelahirannya saat ini. Dia telah memberi teladan dalam bermisi selama hidupnya di dunia, bahkan setia dan taat sampai mati di kayu salib. Sudah selayaknya lah kita yang menyatakan diri sebagai murid Kristus, melanjutkan misinya di bumi, tetap setia dan taat. Meskipun krisis sedang melanda, kita tidak menjadi mundur, tetapi dengan bergandengan tangan bersama teman-teman seiman di dalam komunitas Perkantas ini, kita pasti bisa untuk tetap mengerjakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saat ini, kita akan memasuki ibadah. Saudara-saudari, ambillah sikap teduh. Mari secara pribadi siapkan hati kita. Berdoa dan meminta pertolongan dari Tuhan agar kita dapat menikmati hadirat Allah di ibadah Natal ini. Dengan kerendahan hati, mari ambil sikap dan tempat yang hikmat, agar hati dan pikiran kita tertuju kepada Allah. Berdoalah.
Kita bersatu di dalam doa. Segala puji hormat hanya bagi-Mu Allah, Allah yang kudus, yang menuntun dan memberkati kami. Tuhan, kami bersyukur untuk segala hal yang boleh kami terima daripada-Mu, terkhusus untuk penggenapan janji akan keselamatan kami ya Tuhan. Kami sangat bersyukur jikalau Tuhan masih mengasihi kami dan memberkati kami. Tuhan Bapa yang baik, pada hari ini kami akan mengadakan ibadah perayaan Natal Perkantas Medan. Tetapi kami tidak melakukannya secara bersama-sama dan bertemu bersama ya Tuhan. Tetapi kami melaksanakannya dari tempat kami masing-masing. Bapa yang kudus, kami tahu dimanapun kami berada ya Tuhan, dan Engkau berada di situ Bapa. Maka tolonglah kami Bapa dalam ibadah malam hari ini. Biarlah kami boleh fokus kepada Allah, dan kami boleh tertuju kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang kudus, kami akan memulai ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur. Amin. Dialah Tuhan alam semesta yang menjadi harapan bagi dunia. Allah yang datang di antara manusia, turut merasakan kesedihan dan ketakutan. Kristus, dialah juru selamat yang patut dipuji dan disembah. Kita bernyanyi, Lord of the Universe, Hope of the World.
Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 masih terus bertambah. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran. Dan sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Dia yang telah lama dinantikan, datang menyucikan setiap insan. Kita bernyanyi, Kau yang lama dinantikan, Juru Selamat, datanglah.
Raja mulia, Kau lahir bagi anak yang lembut. Ajarlah kami kasih kerajaan-Mu. Kita nyanyikan dari ayat yang kedua. Kita akan mendengarkan firman, kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Allah, Allah yang berkati kami hingga pertengahan ibadah. Dan kami bersyukur ya Tuhan, jikalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Biarlah hati kami menjadi tempat yang subur bagi firman-Mu ya Allah, supaya kami bisa menerapkan apa yang akan kami dengar di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hari ini kita merayakan Natal Perkantas Sumatera Utara dengan tema Christ is God Incarnate. Saya mengajak kita untuk membuka Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 14. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 14 berbunyi demikian. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi, dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku,
Kata inkarnasi berasal dari istilah Latin incarnatio, dari dua kata, yaitu in yang berarti di dalam dan carne yang berarti daging. Incarnatio berarti harfiah di dalam daging, in the flesh. Kata inkarnasi tidak terdapat di dalam Alkitab kita, tapi padanan Yunani dari istilah Latin incarne ada, yaitu ensarki, in the flesh. Misalnya dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 16. Tertulis di sana, dia yaitu Kristus yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, ensarki, di dalam daging. Juga 1 Yohanes pasal 4 ayat 2. Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, ensarki, in the flesh, di dalam daging. Dari situlah konsep inkarnasi dikembangkan. Di dalam teologi Kristen, kata inkarnasi digunakan untuk menyatakan kemanusiaan Kristus. Tema kita dalam perayaan Natal ini adalah Christ is God incarnate. Menyatakan jati diri Kristus. Dia adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Kesaksian Alkitab tentang jati diri Kristus itu seringkali membuat kita memikirkan bagaimana Allah berinkarnasi menjadi manusia. Padahal kesaksian itu terutama mengajak kita untuk merenungkan mengapa Allah mau berinkarnasi menjadi manusia. Mengutip pesan Natal dari Paus Benediktus ke-16 pada tahun 2010, cuma ada satu jawaban untuk itu, yaitu kasih. Mereka yang mengasihi ingin berbagi dengan yang dikasihi. Mereka ingin bersatu dengan yang dikasihi. Dan kitab suci menunjukkan kepada kita kasih Allah yang besar atas umatnya, yang memuncak di dalam diri Yesus. Kisah kelahiran Yesus versi Injil Lukas menunjukkan hal itu. Saudaraku, jika kita cermati nas kita hari ini, Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 14, kita akan menjumpai kesejajaran mendasar antara peristiwa kelahiran Yesus dengan pelbagai krisis yang dihadapi umat manusia, termasuk saat kini akibat pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Pelbagai krisis itu mengingatkan kita bahwa kadangkala atau seringkali apa yang terjadi atas kita tidak seperti yang kita harapkan. Begitu juga peristiwa kelahiran Yesus lebih dari 2000 tahun yang lalu terjadinya tidak seperti yang diharapkan, khususnya oleh pasangan Yusuf dan Maria. Pertama, dari segi tempat. Tempat Yesus dilahirkan tidak seperti yang diharapkan oleh Yusuf dan tunangannya Maria, yang kala itu sedang mengandung dan akan segera melahirkan sang bayi kudus. Mereka tentunya berharap kelahiran itu terjadi di Nazaret, di provinsi Galilea, karena di sanalah mereka tinggal. Di sana adalah rumah tempat tinggal mereka yang nyaman. Namun, ternyata kelahiran itu harus terjadi nun jauh di Bethlehem, di provinsi Yudea. Mengapa? Bukan karena nubuat nabi atau petunjuk malaikat surgawi, melainkan karena perintah Kaisar Agustus, penguasa dunia ketika itu. Tertulis dalam Lukas pasal 2 ayat 1.
Ia, yaitu Kaisar Agustus, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Maka pergilah Yusuf dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Ayat 4. Setibanya mereka di sana, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Ayat 6 sampai 7. Demikianlah dari segi tempat, kelahiran Yesus tidak seperti yang diharapkan oleh Yusuf dan Maria. Bukan di Nazaret, kampung halaman dan rumah mereka yang nyaman, tapi nun jauh di Bethlehem. Yang kedua, dari segi fasilitas. Fasilitas yang tersedia untuk menyambut kelahiran Yesus tidak seperti yang diharapkan oleh Yusuf dan Maria. Bukan kamar yang hangat, kain yang bersih, dan tempat berbaring yang nyaman, melainkan tempat binatang, kain seadanya, dan palungan tempat makan ternak. Dalam Alkitab versi bahasa Indonesia sehari-hari, disingkat BIS, kata yang digunakan untuk kain yang membungkus bayi Yesus bukan lampin, tapi sekadar kain. Kata Yunaninya sparganoo, artinya membungkus dengan kain, kain seadanya. Yang penting dapat digunakan untuk membungkus bayi yang baru lahir itu. Menurut saya terjemahan ini lebih tepat, melukiskan kondisi darurat ketika itu, seperti halnya palungan yang terpaksa digunakan untuk membaringkan sang bayi kudus, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ayat 7. Saudaraku, semua orang tua mengharapkan anak mereka lahir di tengah kecukupan, bukan kekurangan fasilitas. Namun itulah yang terjadi saat Yesus dilahirkan. Fasilitas yang tersedia cuma tempat binatang, kain seadanya untuk membungkusnya, dan palungan tempat makan ternak untuk membaringkannya. Yang ketiga, dari segi tanda. Tanda bahwa anak yang dilahirkan Maria adalah kudus dan rajani, tidak seperti yang diharapkan oleh Yusuf dan Maria. Jauh sebelumnya, malaikat Gabriel telah menyampaikan kepada Maria bahwa anak yang dikandungnya akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Lukas pasal 1 ayat 32 sampai 33. Dengan janji seperti itu, tanda yang diberikan semestinya sepadan dengan jubah dan tahta. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Bukan jubah dan tahta, melainkan kain seadanya dan palungan. Seperti dikatakan malaikat kepada para gembala dari padang yang membawa berita itu kepada Yusuf dan Maria. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin, baca kain seadanya, dan terbaring di dalam palungan. Ayat 11 sampai 12. Saudaraku, mungkin itu sebabnya sementara semua orang mendengar berita itu
Heran, Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ayat 19. Mengapa tandanya bukan jubah dan tahta, melainkan kain seadanya dan palungan? Juru selamat dan Tuhan seperti apa, yang tanda kelahirannya bukan jubah dan tahta, melainkan kain seadanya dan palungan. Di kemudian hari, setelah anak itu tumbuh dewasa, perenungan dan pertanyaan Maria itu baru terjawab. Anak yang dikandung dan dilahirkannya itu bukan juru selamat dan Tuhan yang berjubah raja dan duduk di tahta, yang menyingkirkan penjajah Romawi dengan pedang dan menuntut untuk dilayani oleh seluruh rakyat. Bukan, melainkan juru selamat dan Tuhan yang berpakaian sederhana dan duduk bersama siapa saja, yang berbela rasa dengan yang menderita dan rela mengorbankan dirinya demi menyelamatkan mereka. Juru selamat dan Tuhan yang lahir dan matinya di tempat yang hina dan tercela, palungan dan salib, demi merangkul dan menjadi sahabat mereka yang paling hina dan berdosa di muka bumi ini. Seperti penjahat yang disalibkan di samping Yesus, yang akhirnya menyerahkan diri kepada Yesus dan memintanya untuk mengingatnya apabila ia datang sebagai raja. Lukas pasal 23 ayat 42. Alkitab mencatat bukan cuma akan mengingatnya. Yesus berkata, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Lukas pasal 23 ayat 43. Jadi dari segi tempat, fasilitas, dan tanda, kelahiran Yesus lebih dari 2000 tahun yang lalu tidak seperti yang diharapkan oleh Yusuf dan Maria. Bukan Nazaret, tapi Bethlehem. Bukan dengan kecukupan, tapi kekurangan fasilitas. Bukan jubah dan tahta, melainkan kain seadanya dan palungan sebagai tanda. Dengan demikian, kisah suci ini turut menegaskan realitas bahwa kadangkala atau seringkali apa yang terjadi atas kita tidak seperti yang kita harapkan. Seperti pelbagai krisis yang sedang kita hadapi akibat pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Di sisi lain, kisah suci ini sekaligus menyatakan bahwa kendati yang terjadi tidak seperti yang diharapkan, pelbagai krisis yang melanda kehidupan kita, Allah tetap hadir di sana. Di tengah pelbagai krisis tersebut, untuk berbela rasa dan menolong mereka yang menderita. Tanda kehadirannya bukan jubah dan tahta, bukan berupa perayaan Natal yang besar-besaran yang cuma dapat dinikmati oleh segelintir orang, tapi kain seadanya dan palungan. Berupa semangat dan aksi nyata, bela rasa terhadap saudara-saudara kita yang sedang kesusahan. Karena itu, untuk memperingati kelahiran Yesus, Sang Allah yang menjadi manusia, tidak ada cara yang lebih baik ketimbang berbagi suka dan duka, serta berupaya meringankan beban kehidupan dari saudara-saudara kita di tengah pelbagai krisis yang melanda kehidupan mereka. Dengan apa yang ada pada kita, mari
kita lakukan apa yang terbaik bagi mereka. Seperti kain seadanya untuk membungkus bayi yang baru lahir itu, dan palungan tempat makan ternak untuk membaringkannya. Apa yang ada pada kita, jangan yang tidak ada. Apa yang ada pada kita, jika memang itu yang terbaik yang bisa kita berikan, berikanlah untuk meringankan beban kehidupan sesama kita. Semoga oleh segala upaya baik kita itu, di masa pandemi yang entah sampai kapan berakhirnya, tidak ada anak-anak kita yang sampai putus sekolah. Tidak ada orang sakit yang tidak mampu berobat. Dan tidak ada saudara yang putus asa akibat kehilangan pekerjaan. Tuhan hadir di tengah pelbagai krisis bersama kita. Selamat Natal. Amin. Terpujilah Tuhan atas firman yang telah kita dengar, biarlah kita dapat meresponinya dengan baik. Kemudian Kristus menjadi harapan bagi yang berputus asa. Dia menjadi teman bagi yang lemah, naungan bagi yang rapuh, sahabat bagi orang berdosa. Mari serukan respon kita dan katakan, cairkanlah hati kami yang beku, biarkan air mata kami berderai saat kami melihat kemiskinan. Ubahlah cinta kami dari percikan menjadi api yang berkobar. Kita meresponi kebenaran firman Tuhan dan mengumpulkan persembahan. Saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan dapat mengirimkan ke nomor rekening yang tertera atau menghubungi kontak yang tersedia. Dan persembahan ini akan kita berikan nantinya kepada saudara-saudari kita di Panti Asuhan Rafael Medan. Kita meresponi kebenaran firman Tuhan. Kita bernyanyi Beauty for the Brokenness. Bread for the children, justice, joy.
Kita akan berdoa syafaat. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang sudah membayar lunas segala kesia-siaan hidup kami di kayu salib. Terima kasih ya Allah buat kesempatan mengenal Engkau secara pribadi. Di usia muda kami boleh mengenal Tuhan. Di usia muda kami boleh mengambil bagian di dalam pelayanan. Di usia muda kami boleh bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih ya Allah. Terima kasih 1 tahun yang boleh kami lalui. Terima kasih buat pertolongan Tuhan di tengah masa-masa sulit, pandemi yang terjadi ya Tuhan. Kami tidak pernah bisa memikirkan ya Tuhan, bahkan tidak pernah sampai terfikir ya Tuhan bahwa kami akan mengalami masa-masa ini. Tetapi pertolongan Tuhan boleh menjadi kekuatan penghiburan bagi kami. Tahun ini adalah tahun kami banyak kehilangan ya Tuhan. Kehilangan orang-orang terdekat, kehilangan saudara, kehilangan teman, kehilangan rekan sekerja. Kami juga kehilangan momen-momen bersama dengan keluarga, momen bersama dengan teman-teman, momen bersama-sama melayani. Kami juga kehilangan ya Tuhan. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan pendapatan, penghasilan. Tetapi semua itu Tuhan kembali membuat kami mengingat bahwa sungguh hidup kami bukanlah milik kami, hidup kami adalah milik Tuhan. Sehingga kami berjuang ya Tuhan, mengatasi segala perasaan kami, segala kemanusiaan kami ya Tuhan, supaya kami tetap bisa survive ya Tuhan, di jalan ini, di jalan yang telah Tuhan pilihkan di masa-masa pandemi ya Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa buat pelayanan perkantas. Di atas ucapan syukur kami ya Tuhan, kami selalu mengingat bahwa sungguh jikalau bukan Tuhan yang berada di pihak kami, bagaimana kami bisa mengerjakan pelayanan ini? Bagaimana perkantas bisa mengerjakan pelayanannya ya Tuhan? Menyesuaikan diri di masa-masa pandemi, menyesuaikan diri dengan segala kesulitan-kesulitan yang dialami dengan tiba-tiba ya Tuhan. Tetapi Tuhan, kami bersyukur buat hikmat yang Tuhan taruhkan bagi tiap-tiap orang yang mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Terima kasih buat mereka-mereka yang Tuhan pakai untuk mengerjakan pelayanan di perkantas secara online ya Tuhan di masa pandemi ini. Kami bersyukur buat mereka yang dengan cepat belajar ya Tuhan, dengan cepat menyesuaikan diri ya Tuhan, supaya bisa pelayanan ini tetap dikerjakan di tengah situasi saat ini ya Bapa. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa ya Tuhan buat para pengurus, staf, PC, BPC, komponen ya Tuhan, baik siswa, mahasiswa, dan alumni, dan semua orang yang terlibat ya Tuhan, baik volunteer sekalipun di dalam pelayanan ini. Kami berterima kasih ya Tuhan, karena Tuhanlah yang menggerakkan hati tiap-tiap orang untuk mengambil bagian dalam pelayanan ini. Masing-masing punya pergumulan, masing-masing punya perjuangannya ya Tuhan, di luar dari pelayanan ini. Tetapi mereka mau memberi diri, mau memberikan waktunya ya Tuhan, memberikan dayanya, dananya ya Tuhan, untuk melayani Tuhan melalui perkantas. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa supaya tiap-tiap orang ini ya Bapa, di dalam berkat Tuhan juga terus menemukan sukacita dalam mengerjakan pelayanan, dalam menjalani kehidupan, seberat apapun tantangan, terlebih di masa-masa pandemi. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa bagi pelayanan yang dikerjakan perkantas untuk tutup tahun ya Tuhan. Thanksgiving yang akan diadakan pada tanggal 20 nanti kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan.
bukan semata-mata seremonial ya Tuhan, tetapi bagaimana kami sama-sama menikmati, memutar ulang bagaimana Tuhan menolong pelayanan ini dalam setahun. Bagaimana kami juga mengucap syukur buat rekan-rekan yang menjadi donatur ya Tuhan. Bagaimana mereka digerakkan Tuhan untuk tetap mendukung pelayanan ini. Meskipun mungkin mereka tidak berada di tempat ini, meskipun mungkin mereka tidak bisa menikmati langsung pelayanan Perkantas Sumbagut ini ya Tuhan. Tetapi kami bersyukur karena Tuhan menggerakkan mereka ya Tuhan, memberikan hati mereka untuk mendukung pelayanan di sini. Terima kasih ya Bapa, Tuhan berkati segala persiapan, segala acara nanti, biarlah semuanya berjalan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, beberapa waktu lalu kembali ya Tuhan, kami merasakan duka karena segelintir orang yang merasa punya kuasa atas hidup orang lain ya Tuhan. Kami juga merasa kecewa ketika sebagai anak bangsa kami kurang diayomi oleh pemerintah ya Tuhan. Tapi kami kembali mengingat bagaimana Tuhan sudah jauh-jauh hari, sudah ribuan tahun lalu Yesus sudah mengatakan tidak pernah mudah mengikut Kristus. Kiranya ini menjadi penghiburan ya Tuhan bagi rasa duka dan rasa kekecewaan kami atas apa yang menimpa saudara kami di Sigi ya Tuhan. Kami memohon berkat Tuhan bagi keluarga yang ditinggalkan dan jemaat yang ada di sana. Penghiburan yang tidak putus-putus ya Tuhan. Supaya mereka dikuatkan, supaya mereka diteguhkan ya Tuhan, bahwa jalan yang mereka pilih adalah yang terbaik. Demikian juga buat Presiden ya Tuhan dan jajarannya, terlebih kepada TNI dan Polri yang punya tim khusus untuk di daerah sana ya Bapak, dan bahkan untuk di seluruh Indonesia ya Tuhan, supaya mereka sungguh-sungguh ya Bapak tidak mengabaikan kondisi ini, supaya mereka bekerja dengan lebih serius lagi ya Tuhan. Dan terlebih ini adalah bulan-bulan di mana sering sekali ada teror bagi kami untuk beribadah, bagi kami untuk menikmati waktu-waktu merayakan kelahiran Kristus. Kami mau memohon kepadamu ya Allah, berikan perlindungan dan pertolongan kepada kami. Tolong kami ya Bapak, supaya kami juga berjaga-jaga di tengah kondisi ini. Bahkan buat gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia ya Bapak, supaya berhikmat ya Tuhan di dalam melaksanakan perayaan Natal ini. Terlebih ya Bapak, di tengah masa pandemi ini bagaimana masing-masing kami juga bisa berjuang ya Tuhan untuk tidak memenuhi ego kami merayakan perayaan Natal bersama-sama secara offline. Bagaimana masing-masing majelis jemaat di tiap-tiap gereja ya Tuhan memilih dengan tepat apa dan bagaimana cara kami merayakan kelahiran Kristus di masa-masa ini ya Bapak. Bapak di surga, kami juga berdoa buat pilkada yang akan diadakan tanggal 9 Desember nanti. Kami serahkan setiap anak bangsa ya Tuhan yang terdaftar dan akan ikut di dalam pilkada ini ya Bapak. Biarlah mereka memilih digerakkan oleh pertimbangan yang benar ya Tuhan. Bukan karena terima uang, bukan karena pertimbangan agama, ras, dan lain-lain ya Tuhan. Tetapi mempertimbangkan bagaimana suatu daerah dibangun dengan kebaikan dan kebenaran, sehingga mereka memilih orang yang paling tepat ya Tuhan di antara pilihan yang ada. Kami berdoa bagi KPU dan aparat keamanan supaya dapat bekerja dengan baik. Kami rindu supaya proses-prosesnya nanti juga berjalan sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan ya Tuhan. Dan setiap orang bersama-sama mematuhinya ya Bapak. Kami berdoa supaya Tuhan yang tolong
setiap kami ya Bapak yang datang ke TPS juga, supaya menjadi contoh, anak-anak Tuhan menjadi saksi, menjadi teladan menjalankan protokol kesehatan di TPS nantinya ya Bapak. Bapak di surga, kami juga berdoa buat firman Tuhan, biarlah firman Tuhan yang disampaikan menjadi kekuatan bagi kami ya Tuhan. Bukan sekedar pengetahuan yang menambah pikiran kami, tetapi juga memberikan pertumbuhan ya Tuhan. Hati kami juga dirubahkan menjadi hati yang mencintai Tuhan lebih dari apa yang bisa selama ini kami rasakan ya Tuhan. Bagaimana firman Tuhan hari ini boleh menggerakkan kami untuk memasuki tahun berikutnya juga ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga berkati Bapak Erik Sudarma yang menyampaikannya, supaya Tuhan di dalam pelayanan-pelayanannya ke depan juga dia tetap di dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan keluarganya juga Tuhan yang berkati, sehingga mereka dapat dipakai lebih lagi oleh Tuhan untuk melayani anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga bersyukur buat acara Natal ini yang dapat dilakukan dengan daring, dan biarlah itu semuanya juga memberikan pertumbuhan bagi setiap kami yang mengerjakannya, tim multimedia di Perkantas juga ya Bapak. Terima kasih ya Bapa, di dalam Kristus Yesus Allah kami yang hidup. Inilah doa syafaat kami naikkan kepadamu. Amin. Akhirnya kita tahu bahwa Natal bukan rutinitas yang berfokus pada kemegahan perayaannya. Sekalipun melalui kesederhanaan secara virtual, kita tetap dipanggil untuk menjalankan misi yang agung. Christ is God incarnate, menuntun kita untuk meneladaninya, menghadapi dan menyelesaikan krisis dunia. Kristus datang mengosongkan diri sendiri dan menjadi sama dengan manusia. Mari bergerak seperti Kristus, melihat, berbelas kasih, dan menjangkau setiap jiwa yang membutuhkan keselamatan. Menjadi cahaya yang bersinar dan membawa pengharapan bagi yang terluka. Tanggalkan keakuan dan ulurkanlah tangan dimanapun engkau dipanggil. Kita akan menutup ibadah perayaan Natal ini. Mari ambil komitmen dan kita bernyanyi Song for the Nation. Shining light to the
kingdom come on earth. May your kingdom come to the nations. Your will be done. Teach the people of the earth till the whole world knows that Jesus Christ is Lord. May your kingdom come in us. May your kingdom come in us. May your kingdom Kita akan mengakhiri ibadah Natal kita pada hari ini. Mari kita menutupnya, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ibadah Natal Perkantas Medan berjalan dengan baik. Terima kasih untuk pimpinan dan pertolongan Roh-Mu, sehingga kami bisa menaikkan puji-pujian kepada Allah, dan kami bisa berdoa kepada Tuhan, dan juga menikmati berkat-Mu melalui firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu yang kami terima hari ini menolong kami belajar juga berinkarnasi, sama seperti Allah yang berinkarnasi, Allah pribadi kedua, Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan kami, berkarya bagi kami, bermisi bagi kami. Maka kami yang beriman pun kepadamu, kami pun ikut berinkarnasi, belajar dari teladan Kristus untuk menggenapi misi Allah di dalam dan melalui kami untuk dunia ini. Terpujilah Engkau ya Allah kami. Karena itu seluruh pemujian dan penyembahan kami kiranya memuaskan hati-Mu, mempermuliakan Engkau, mendatangkan berkat bagi kami. Kiranya rahmat dan pengasihan daripada Allah Bapa sumber segala berkat, anugerah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, pertolongan penghiburan daripada Roh Kudus, Allah Tritunggal memberkati dan menyertai kita seluruhnya hari ini sampai Maranatha. Amin. Bapa, terima kasih. Keluarga besar Perkantas Sumatera Utara mengucapkan selamat